Haleluya, masih dalam hadirat Tuhan. Saat ini kita mau datang kepadanya. Haleluya Yesus. Kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu kami bisa ada hingga saat ini. Terima kasih buat berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Yesus. Haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Berterima kasih buat kasih-Nya, buat anugerah-Nya yang besar bagi kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
anugerah-Mu sangat besar dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, karena perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami mohon supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir melawat kami, menjamah kami, sehingga saat kami beribadah kepadamu, kami mendapat kekuatan baru, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Pengurapan dari kuasa Roh Kudus melimpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Bahkan kami semua yang memuji Tuhan, kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami akan menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Anugerah Tuhan yang terbesar adalah ketika Tuhan Yesus menebus setiap dosa-dosa kita. Dan Dia mati, kemudian bangkit. Dia menjadi pemenang dan kita pun menjadi pemenang di dalam Dia. Dia sungguh baik. Haleluya, kita mau puji Dia. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Dia bangkit bagiku, haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah pemenangku. Dia sungguh baik, Dia
Tuhan Yesus baik bagi kita semua, amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian, apa artinya hidup ini? Karena hidup kita semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti. Apa artinya hidup ini? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Haleluya. Apa artinya kehidupan kita tanpa Tuhan Yesus kita miliki? Oleh sebab itu, mari kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita, kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya, besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua
dalam doa firman Tuhan. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami tahu keberadaan kami ini hanya karena kebaikan Tuhan. Ketika kami memuji Engkau, sungguh Engkau layak Allah satu-satunya yang kami puji dan kami tinggikan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kami kagum akan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah setiap pujian kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Hadir bagi kami, menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Sebagai umat-Mu, kami butuh kekuatan yang dari Tuhan. Biar Tuhan hadir melalui firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan pakai sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian. Berkati, pakai mereka menjadi alat-Mu yang indah di hadapan Tuhan. Mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bersekutu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita semua. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila pada minggu ini ada Bapak Ibu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, kami akan berdoa bersama. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kami persilakan berdiri. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan, kasih dan
pernah layu di hidupku. Lebih tinggi, terima kasih Tuhan. Haleluya, kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dari cakrawala tak terbataskan. Haleluya, sungguh ku Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas kemurahan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu menyertai setiap pribadi, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau akan memberkati setiap pribadi untuk menjadi pribadi yang terus mengasihi Tuhan, yang mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, melakukan setiap perintah-perintah-Mu, karena kami tahu di dalam Engkau lah Engkau memberitahukan jalan kehidupan. Di hadapan-Mu lah ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa, menjadi bagian dari seluruh pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau. Bawa mereka Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga menjadi perhiasan dalam batinia mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Raharjo. Terima kasih sudah hadir di tempat ini bersama dengan Ibu Pendeta Lydia Raharjo. Mereka adalah pimpinan harian dari Sekolah Alkitab Batu dan juga guru di Sekolah Alkitab Batu. Kami persilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Tuhan begitu baik, Dia memelihara kita. Terima kasih banyak kepada keluarga Gembala setempat untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Saudara, kalau hari-hari ini ya, ke jemaat GBDI El Shaddai sedang berdoa, berpuasa, dan ada satu tema tentang perhiasan batiniah ya. Sejak tadi masuk udah terlihat ada poster-poster ya, luar biasa. Puji Tuhan, memang saatnya sudah tiba untuk kita melengkapi diri kita dengan perhiasan sebagai seorang pengantin. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul Mempelai Kristus. Saudara sekalian, kita bersama baik yang di atas, di bawah, semua kita adalah kekasih-kekasih Tuhan. Dan Tuhan mencintai saudara sekalian. Ada keperluan apa? Saya yakin Tuhan siapkan jawaban buat kita. Ya, baik. Mempelai Kristus. Mari kita perhatikan, kalau kita lihat gereja Tuhan adalah mempelai Kristus. Saya akan mulai saja dari kitab 2 Korintus 11 ayat 2. Kitab 2 Korintus 11 ayat 2 sudah terpampang di depan sini ya. Baik, ada beberapa ayat yang kita pampangkan di depan, semoga bisa dilihat kalau terlalu kecil mungkin. Ya, 2 Korintus 11 ayat 2 saya bacakan demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini tulisan Paulus, saudaraku, yang mempunyai kecemburuan ilahi. Karena apa? Paulus menuliskan banyak hal. Juga bukan hanya Paulus, tetapi seluruh penulis dalam Alkitab. Menuliskan banyak hal itu untuk apa? Membawa kita menjadi seorang perawan yang suci, yang siap dihadapkan kepada satu laki-laki. Laki-laki itu siapa? Yesus. Kita ini mempelai Kristus. Kenapa Paulus cemburu, saudaraku? Karena Paulus tidak mengalami. Yang mengalami sebagai mempelai Kristus itu siapa?
anak-anak Tuhan yang tetap hidup di akhir zaman. Ketika Yesus datang kembali kita masih ada. Jadi mempelai Kristus adalah saudara sekalian, generasi kita. Saya berdoa semoga semua yang ada di sini tetap ada sampai Tuhan datang. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi gereja ini saat-saat ini harus bangun untuk menjadi lengkap. Coba kita lihat lagi Yesaya pasal 52 ayat pertama. Kitab Yesaya pasal 52 ayat 1. Ya, kita lihat saudara di situ juga tertulis ya, saya bacakan demikian. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Nah, kita lihat di sini ada ungkapan-ungkapan untuk gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan itu diumpamakan dengan bermacam-macam hal dalam Alkitab. Antara lain di sini saudaraku, ya, gereja Tuhan itu diumpamakan seperti Sion, seperti kota Yerusalem, dan kenakanlah pakaian kehormatanmu, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Jadi kalau seorang pengantin, tadi kita lihat ya di pertama itu ya, slide pertama, seorang yang bergaun putih, indah, bersih, luar biasa. Nah, sebagai pengantin Kristus kita pun harus mengenakan pakaian itu. Tentu bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Itulah yang disebut perhiasan batiniah. Ya, kita lihat saudaraku. Baik, coba ada bukti dalam Alkitab kalau Yerusalem itu menjadi gambaran gereja Tuhan mempelai Kristus. Saya akan baca sekarang dalam kitab Wahyu 19 ayat 7. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 7. Ya, ayat yang indah sekali. Saya bacakan demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba, yaitu Yesus, telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia. Siapa itu? Gereja Tuhan. Saya bersyukur sedang dilaksanakan doa puasa berantai di tempat ini. Ya, saya yakin saudaraku ada satu beban di hati gembala agar jemaat GBI El Shaddai Magelang itu betul-betul dipersiapkan dengan segala persiapan-persiapan rohani, pakaian rohani, kekuatan rohani. Di mana? Dari mana kita dapatkan kekuatan itu? Doa, puasa, membuat kita jadi kuat saudaraku. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat lagi sekarang masih kitab Wahyu 21 ayat 2. Coba kita lihat kitab Wahyu pasal 21 ayat 2. Ya, demikian saya bacakan. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, dari ayat ini kita lihat mempelai Kristus itu diumpamakan seperti Yerusalem baru. Identik Yerusalem baru. Bukan Yerusalem yang sekarang, yang sering dikunjungi ke Palestina dan sebagainya, bukan. Tapi Yerusalem baru yang akan datang itu dikatakan seperti pengantin perempuan yang berhias, berdandan untuk suaminya. Puji Tuhan. Saya yakin kalau bapak-bapak, ibu, saudara sekalian hari-hari ini sedang berdandan, dirias. Itu untuk siapa? Suami kita. Siapa itu? Yesus. Puji Tuhan. Ya, bukan hal-hal yang lahiriah yang Tuhan inginkan, tapi yang batiniah itu. Ayat 9 dalam kitab Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Nah, ini jelas sekali. Ketika Yohanes ya
di Pulau Patmos itu mendapat penglihatan. Ada suara berkata, mari aku akan tunjukkan kepadamu mempelai anak domba itu. Dan ternyata yang Yohanes lihat apa? Kota Yerusalem baru turun dari sorga. Jadi gereja Tuhan diumpamakan seperti kota Yerusalem baru itu. Yang dari sorga asalnya. Tanah air kita dari sorga sana. Puji Tuhan saudaraku, jadi sudah terhias indah sekali saudaraku. Nah sebagai Yerusalem, sebagai Gunung Sion, sebagai mempelai Kristus, bagaimana? Mari kita koreksi, saya pun koreksi diri. Sudahkah perhiasan kita lengkap? Sudah lengkap atau belum? Nah sebagai manusia kita belum sempurna. Tapi kita menuju kepada kesempurnaan itu. Ya, baik. Saya bacakan 1 Petrus 3 ayat 4 sekarang. Kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Demikian. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Itu ayat tema yang saat-saat ini sedang kita hadapi. Puji Tuhan, perhiasan batiniah. Kita lihat saudaraku, apa itu? Kita lihat dalam catatan berikut, yang dihiasi adalah manusia batiniah yang tersembunyi. Di dalam Bapak Ibu saudara sekalian, juga saya, ada manusia batiniah. Benar enggak? Pagi ini pun kadang-kadang kita bisa bicara kepada seseorang. Seseorang itu di dalam diri kita, ya. Aduh, mau ngomong apa gini-gini. Terus kita mau lakukan yang jahat, sesuatu yang tidak baik. Manusia batiniah kita mungkin berkata, jangan ngomong gitu. Nah, kita lihat, inilah yang di dalam itu saudaraku, ya, di inner man itu, yang tersembunyi. Nah, kita lihat saudaraku, dihiasi dengan apa? Dengan perhiasan yang tidak binasa. Saya akan bacakan surat Roma pasal 2 ayat 29. Kitab Roma pasal 2 ayat 29 dikatakan begini, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hukurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Itulah antara lain sunat hati, ya, menyangkal diri, membuang segala perkara yang lama, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan dibaptiskan dalam air dan sebagainya. Itulah perhiasan-perhiasan untuk hati batiniah. Puji Tuhan saudaraku, kita memang secara lahiriah boleh memakai aksesori, pakaian yang indah dan sebagainya. Tapi yang di dalam itulah ketika hati kita dihiasi, maka kepujian bukan datang dari manusia. Betul, manusia mungkin melihat buah-buahnya, wah itu jadi baik sekarang. Tapi Tuhan memuji kita. Aduh, kok Tuhan memuji kita itu bukan kita jadi sombong, jadi gede kepala, tidak. Tapi kepujian dari Allah itu ada kepujian yang tulus abadi. Itu yang kita cari, penghormatan dari Allah. Ya, penghormatan dari manusia pun kita harus cari itu. Tapi terutama penghormatan dari Allah yang kita cari. Yang saya maksud kita cari penghormatan dari manusia itu apa? Hidup yang baik, tertata, jadi kesaksian. Bukan kita ingin ya dipuji sana sini, itu salah. Tapi kepujian dari Allah itu yang paling indah. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian yang berasal dari, ya kita lihat di sini, ya, dengan perhiasan yang tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata apa? 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, memang secara manusia, tubuh kita ini secara jasmani makin menurun, makin merosot. Baik fisik, ya, mungkin secara ya lain ketika kita masih ABG, lain sekali. Juga mungkin di dalam organ-organ tubuh kita di bagian dalam merosot. Tapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Kami tidak tawar hati. Saya melihat banyak orang seringkali dalam dunia ini tawar hati,
Karena apa? Kondisi fisiknya menurun. Ya, nah saudaraku, ya saya bukan apa. Ada satu teman saudaraku, ya saya punya teman. Dia itu senang sekali dengan apa keadaannya yang boleh dibilang elok begitu ya saudaraku. Namun sekarang usia udah mulai lanjut begitu saudaraku. Tapi dia tidak mau kehilangan warna ABG-nya itu saudaraku. Bayangkan, usia 60 tahun ke atas, tapi aksesorisnya aksesoris ABG. Cocok nggak kira-kira saudaraku? Ya, nah ini kamuflase saudaraku. Jadi lari ke situ. Dan ketika dia lihat bersama tawar hati. Ketika lihat tanpa make up kok beda sekali. Tawar hati. Tapi kita anak Tuhan tidak tawar hati. Amin. Sekalipun kondisi luar kita merosot, tapi yang batin ini dibaharui, itu yang abadi. Puji Tuhan saudaraku, ya baik. Nah kita lihat sekarang saudara, jadi itu berasal dari roh yang lemah lembut. Dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 4 tadi, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Roh yang lemah lembut dan tenteram itu adalah apa? Hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk apa? Penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus memang tandanya berbahasa roh, ya. Tapi bukan hanya bahasanya yang kita kejar, buah-buahnya. Buah-buah roh itu apa? Roh, huruf kecil, roh kita sendiri. Jadi lemah lembut dan tenteram. Apa gunanya saya berbahasa roh? Tapi saya mungkin bertindak kasar, arogan, dan sebagainya. Tapi orang yang betul-betul dipenuhi Roh Kudus harus maju lagi dipimpin oleh roh. Orang yang dipimpin oleh roh tidak akan berlawanan dengan buah-buah roh itu saudaraku. Ya, jadi dia menjadi seorang yang pembawa damai, tenteram, nggak suka ribut, nggak cari-cari gara-gara dan sebagainya. Itulah buah Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan kita lihat itu dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, saya tahu saya baca, ya ada 9 buah roh itu, ya. Nah, itu sudah terpampang boleh. Tetapi buah roh ialah kasih. Sudah ada kasih, masih ada kasih. Sukacita. Mari jemaat Asyhade, saya yakin sukacita semuanya. Ya, sukacita yang tidak terpancang, tidak tergantung oleh keadaan. Tapi karena sukacita itu di dalam kita. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah ini, penguasaan diri yang terakhir di situ. Ya, ada kasih, tapi juga ada penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah saudaraku perhiasan di dalam yang abadi, yang harus dimiliki oleh mempelai Kristus. Coba kita lihat sekarang, Mazmur 147, saya bacakan ayat 10 dan ayat 11. Kitab Mazmur pasal 147, ayat 10 dan ayat 11. Saya bacakan demikian. Ia, Tuhan, tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Maksudnya apa nih saudaraku? Tuhan tidak mencari kegagahan kuda. Kegagahan kuda itu yang nampak di luar. Kondisi yang mungkin mulia, agung dan sebagainya. Di luar kelihatan glamor apa. Tuhan tidak cari itu. Ia tidak senang kepada laki-laki. Kaki laki-laki adalah melukiskan satu ketangkasan, ya, kekuatan. Bisa lakukan ini itu, bisa tendang, bisa ini. Tuhan tidak suka. Tapi yang Dia senang apa? Orang-orang yang takut akan Dia. Itu di dalam. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, itulah yang Tuhan cari, yang di dalam. Puji Tuhan saudaraku, mari kita akan lihat sekarang saudara, ya. Kita akan kembali kepada 1 Petrus 3 sekarang. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 3. Kalau yang menjadi ayat mas adalah ayat 4, namun saya akan membaca ayat selanjutnya, ya. Baik, 1 Petrus 3 mulai ayat 4 saya baca ulang demikian. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah.
Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Nah, kita lihat di sini saudaraku, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudara, kalau kita lihat tema ini, perhiasan batiniah, terus perhiasan batiniah itu apa? Tunduk pada suaminya dan sebagainya. Wah, seolah-olah ini untuk wanita semuanya. Benar enggak saudaraku? Konotasinya selalu untuk wanita. Tapi tidak. Lihat ayat selanjutnya. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Jadi pria-pria pun harus apa? Mengenakan perhiasan batiniah. Karena mempelai Kristus itu bukan cuma wanita, pria dan wanita. Semua kita tuh satu, disebut gereja Tuhan, mempelai Kristus. Ya, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Puji Tuhan. Baik saudaraku, jadi untuk para suami, para istri, kita semuanya, mari kenakan perhiasan itu saudaraku. Ya, sifat-sifat yang seperti dituliskan dalam Alkitab ini, saling menghormati, tunduk, taat, dan yang kita lihat ya, ada kasih dan sebagainya. Tapi yang saya tekankan dalam khotbah pagi hari ini adalah apa? Paulus mengambil contoh tentang siapa? Ayat 6, sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, memanggil dia Tuhan, my Lord dalam bahasa Inggris. Ya, nah kalau begitu mari kita lihat Sarah ini siapa? Sampai diambil contoh oleh Petrus, saudaraku. Contoh sebagai seorang yang punya perhiasan batiniah. Mari kita lihat di slide yang ke-7. Sarah, sebelum bernama Sarah, Sarah itu namanya adalah Sarai. Ya, Sarah adalah bernama Sarai. Bisa ditampilkan di slide ke-7. Sarai itu adalah seorang dengan manusia batiniah yang lama, belum dibaharui. Namanya Sarai. Sarai artinya, aduh nggak enak, suka bertengkar. Nah ini, orang yang belum punya perhiasan batiniah itu seperti Sarai, suka bertengkar. Nah saudara nanti bisa lihat dalam Kejadian 16. Ya, kita akan lihat beberapa ayat saja. Dan kalau kita lihat tentang orang yang belum mengenakan perhiasan batiniah itu, selain suka bertengkar, juga mempersalahkan Tuhan. Nah ini, dari tidak bisa menerima keadaan, tidak bisa menerima keujian hidup, dipersalahkanlah Tuhan. Saya bacakan, Kejadian 16 ayat 2 begini. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Lihat di sini ayat 2. Sarai berkata pada suaminya, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Dia salahkan siapa? Salahkan Tuhan. Padahal kalau Tuhan janji pasti menggenapi. Biarpun itu melalui kurun waktu tertentu. Ada ujian kesabaran. Dan Tuhan memberikan itu pada waktu yang pas. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, harap Tuhan dalam segala kondisi. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan ingat, jawaban Tuhan itu selalu pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Saudara, saya yakin sebagai bapak-bapak, ibu-ibu mencintai anak yang masih usia 5 tahun. Anak ulang tahun. Papa tanya, kamu mau hadiah apa nak? Aku minta sepeda motor. Nah, apa bapak langsung berikan sepeda motor? Dikasih ke anak umur 5 tahun? Ayo sana berjalan, lakukan itu. Nggak ada saya rasa. Tapi simpan dalam hati. Nanti aku akan berikan motor. Kapan? Waktu anak usia 18 tahun, 19 tahun. Ya, tunggu waktunya. Nah Tuhan pun mengerti waktu yang tepat untuk kita sekalian. Puji Tuhan, ya. Baik. Nah, kita lihat Sarai mempersalahkan Tuhan dan kemudian di poin ketiga, Sarai itu tidak teguh percaya
dan tidak sabar menantikan penggenapan janji Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan Kejadian 15 ayat 3 sampai 5 begini. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepada Abram demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya baca ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram belum punya anak satupun. Saya Abram tanya pada Tuhan, Abram bukan tidak percaya, tapi tanya, Tuhan, siapa yang akan jadi ahli warisku Tuhan? Apa Eliezer itu kepala rumah tangga di rumahku? Dan Tuhan menjawab, bukan. Yang jadi ahli warismu adalah keturunanmu sendiri. Dan keturunanmu akan seperti bintang di langit itu. Coba kalau kau lihat, bisa menghitung atau tidak. Dan Abram percaya, mengimani ucapan Allah. Dan dengan itu ia apa? Dibenarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya dibenarkan kalau kita punya apa? Iman pada ucapan Allah. Iman pada Tuhan. Iman kepada Yesus. Selamat. Ya, tapi tentu keselamatan harus dikerjakan. Ya, jangan mentang-mentang udah selamat terus kita hidup dalam keadaan berdosa. Tidak. Nah, kita lihat Sarai tentu tahu dari Abram. Abram mungkin seringkali berkata, Ma, Sarai sabar ya. Tuhan udah janji kita akan punya keturunan banyak. Dalam Kejadian 16 tadi, Sarai nggak sabar. Nggak percaya pada janji Tuhan. Maka dia salahkan Tuhan dan mengambil jalan pintas. Udahlah Pak, hampir aja itu budak di rumah kita. Siapa itu? Hagar. Agar aku mendapat anak di ribaanku. Agar aku bisa gendong anak. Itu ada dunia. Ada dunia. Ada dunia itu begini di zaman dulu saudara. Kok ada suami istri lama gak punya anak. Kemudian si istri itu akan sodorkan seorang wanita, entah dia budak atau apa, untuk berhubungan dengan si suami. Tapi nanti anak yang lahir itu menjadi anaknya, menjadi anak dari ibu yang tidak punya anak tadi, saudaraku. Itu ada dunia. Dan sayang sekali, dalam ketidaksabarannya, Sarai pakai cara-cara dunia. Inilah orang yang belum dihiasi batinnya. Ikut dunia. Tentu kita tidak demikian, saudaraku. Ya, nah kemudian Sarai itu menentang atasan. Saya baca ayat 5. Nah ini ketika sudah terjadi, Abram langsung menghampiri Hagar, dan Hagar mulai mengandung, si pelayan ini ngelonjak saudaraku, menghina nyonyahnya, menghina Sarai. Sarai marah sekarang, ayat 5 saya bacakan. Ya, demikian. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Inilah Sarai, suka bertengkar. Aneh kan? Dia yang usul. Untuk apa? Hampir aja Hagar. Abram menurut dan punya anak, mengandung sekarang. Dan kita lihat Sarai sekarang marah-marah. Marah-marah pada siapa? Pada Abram. Ya, dalam terjemahan lama dikatakan terkutuklah engkau. Ya Tuhan jadi saksi antara kita. Ya, jadi kita lihat itu tadi dikatakan di sini bahwa dia berkata kepada Abram, ya, penghinaan yang kuderita ini adalah menjadi tanggung jawabmu. Ya, Tuhan berperkara antara aku dengan engkau. Kita lihat Sarai menentang suami. Suami adalah atasan dari Tuhan. Hati-hati ketika seorang anak melawan orang tua, istri melawan suami dan sebagainya, itu arahnya kepada Tuhan. Ya.
Nah, arahnya pada Tuhan. Bukan berarti suami terus wenang-wenang, tidak. Tetapi kita dipakai Tuhan juga ya untuk melindungi dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikut, orang yang belum dihiasi manusia batiniahnya itu suka menindas. Tadi kita membaca bagaimana Sarai menindas Hagar, sampai Hagar kemudian lari, pergi, nggak tahan. Ada yang suka menindas, saudaraku? Jangan, ya. Jangan kita punya sifat arogan. Nah, sekarang kita lihat, puji Tuhan, satu ketika Sarai itu diubah menjadi Sarah oleh Tuhan namanya. Sarah artinya permaisuri. Kalau Sarai tadi suka bertengkar, arti Sarah adalah permaisuri, ya. Inilah manusia batiniah yang baru dengan perhiasan manusia batiniah, ya. Kita lihat. Sarah artinya permaisuri dan Tuhan ubah Sarai menjadi Sarah. Kita lihat Kejadian 17 ayat 15. Kejadian 17 ayat 15, saya bacakan demikian. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Waduh, dapat nama baru dari Tuhan, senangnya bukan main. Ya, dulunya manggilnya Rai. Sekarang Rah, ya. Nah, Sarah. Puji Tuhan. Ya, kita lihat nama yang indah, permaisuri. Baik, Tuhan ubah menjadi Sarah. Dalam Kejadian 17 ayat 1, kalau kita lihat ini ada kaitannya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, saya yakin GPDI El Shaddai pun ya hidup berjalan di hadapan Allah dengan tidak bercela. Dan yang saya tekankan, saat itu Abram berumur 99 tahun dan nama Sarai diganti menjadi Sarah. Ini ada arti. Dalam Alkitab itu angka-angka pun juga ada artinya. 9 kita tahu itu adalah angka dari Roh Kudus. Angka Roh Kudus. Ya, ada 9 buah roh kan tadi ya, dan ada 9 karunia Roh Kudus juga. Nah, 99 berarti apa? Saya yakin perubahan Sarai menjadi Sarah itu karena karya Roh Kudus. Dan Abram pun diubah namanya dari Abram menjadi Abraham dalam ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Luar biasa. Sarai dapat nama H, jadi Sarah. Ya, kalau terjemahan aslinya Sarah, ada hanya. Ya. Nah, kalau terjemahan Indonesia Sarah, kurang H sebetulnya itu, ya. Dan kalau Abram juga menjadi Abraham. Jadi ada 2 H, diberikan satu untuk Abram, satu untuk Sarai. 2 H itu dari mana? Dari nama Allah, YHVH, yang sering kita sebut Yehovah, ya. YHVH itu nama Allah, ya. Nama Allah itu tidak layak diucapkan, agung mulia. Coba kalau YHVH, saudara bacanya apa kira-kira? Bisa nggak ucapkan itu? Tidak ada vokalnya, tidak terucap. Itu nama Allah, YHVH. Tapi dua huruf dari nama Allah. Satu untuk Abram, satu untuk Sarai. Jadi nama Allah disisipkan. Kita pun mempunyai nama Allah dalam diri kita. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita dibaptis, kita terima nama yang baru dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ya, jaga nama itu baik-baik. Nah, kita lihat sekarang Roh Kudus yang mengubah kita menjadi indah bagi Tuhan dan sesama. Kita pun adalah permaisuri. Puji Tuhan, Sarah tadi artinya apa? Permaisuri. Dan kita sudah melihat permaisuri pengantin Kristus dalam kitab Wahyu. Di awal kita masuk dalam firman Tuhan tadi. Baik, saudaraku, perhiasan batiniah untuk permaisuri ini apa saja sekarang ya? Perhiasan batiniah untuk permaisuri, tadi saya sudah sebutkan itu menghormati atasan. Ya, dalam 1 Petrus 3 ayat 6, Kejadian 18 ayat 6 disebutkan bahwa Sarai itu memanggil Abram, my Lord, ya Tuhan. Dan dalam Kejadian 18 ayat 6 saya tak usah baca,
Tetapi kita lihat di situ, Sarai menurut. Ketika Abraham didatangi 3 orang tamu, itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus dalam wujud manusia. Dan Abraham berkata pada Sarai di dalam kemah, "Mah, ambil 3 tepung yang terbaik, bikin roti untuk 3 tamu itu." Sarah menurut tanpa banyak kata. Ya, dan dia itu senang melayani. Dalam Kejadian 18 ayat 6, saya bacakan lagi kitab Kejadian 18 ayat 6. Ya, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Sarah menurut. Kemudian yang berikut, Sarah itu yang telah dihiasi batiniahnya, ciri-cirinya apa? Mendengar suara Tuhan. Mari kita lihat ayat 10, Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, 3 orang itu berkata pada Abraham, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu atau di belakang pintu kemah, ya, yang ada di belakangnya. Jadi kita lihat Sarah di dalam kemah, terhalang oleh pintu kemah, tapi dia mendengar suara di luar. Inilah ciri-ciri anak Tuhan yang punya perhiasan batiniah. Kita pun tidak melihat Tuhan secara visual, tapi kita dengar suaranya lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala jemaat, oleh siapapun juga. Lewat firman yang kita baca, kita dengar suara Tuhan. Ya, nah kemudian kita perhatikan lagi, bersukacita. Itu ciri-ciri dari anak Tuhan yang dihiasi batiniahnya. Bersukacita, Kejadian 18 ayat 12, saya bacakan begini. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahilah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua." Nah itu dia memanggil suaminya itu Tuan. Ya, kita lihat, jadi Sarah tertawa ini bukan tidak percaya, tapi nggak habis pikir. Dia senang sekali, saudaraku, senang. Seringkali kita begitu kan, terima berkat yang belum pada waktunya, sukacita sekali. Ya, itulah Sarah, saudaraku. Baik, nah dia memiliki iman. Dalam Ibrani 11 ayat 11 dicatatkan di situ. Ibrani 11 ayat 11 bahwa Sarah itu memiliki iman, memiliki percaya untuk bisa mengandung. Dan dia beroleh khasiat. Ya, nah Sarah pun melupakan yang di belakang. Melupakan yang di belakang. Inilah permaisuri. Coba ayat-ayat terakhir yang kita lihat. Mazmur 45 ayat 11. Kitab Mazmur pasal 45 ayat 11. Saya bacakan ayat ini demikian. Kitab Mazmur 45 ayat 11. "Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendingkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu." Inilah orang atau anak Tuhan yang punya perhiasan batiniah, melupakan yang di belakang. Yesus pernah berkata, "Siapa ikut aku, tinggalkan orang tua, rumah, saudara, dan sebagainya." Betul? Nah, kita lihat, kita pun mari utamakan Tuhan, lupakan yang di belakang. Ya, baik. Dan permaisuri itu punya keindahan di dalam. Masih Mazmur 45. Mazmur 45 itu nyanyian pada waktu pernikahan raja. Ya, ayat 11 saya bacakan sampai ayat 14. Mazmur 45 ayat 14, "Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakankan emas." Puji Tuhan. Mari permaisuri, mempelai Kristus, hiasi yang di dalam itu dengan perkara-perkara yang indah. Ya, puji Tuhan. Sebagai ayat terakhir mari kita baca bersama, ya. Yesaya 62 ayat 5. Yesaya 62 ayat 5. Ya, mari kita akan lihat. Kalau saudara mencari dalam ya Alkitab saudara, setelah kita temukan kita baca bersama. Kau bisa lihat di depan sini, kita bisa baca bersama. 1, 2, mulai. "Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu." Amin, saudara. Puji Tuhan, karena perhiasan batiniah itu, saya tidak panjangkan firman Allah, saya kembalikan kepada Ibu Gembala kembali. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, saya percaya kita semua diperlengkapi dengan firman Allah. Dia bergirang atas kita, mempelai Kristus yang luar biasa. Karena itu terus buka hati kita, izinkan dia menghiasi kita untuk jadi mempelai yang sungguh indah di hadapannya. Dia bergirang atas kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kita buka hati kita, biar rohnya terus bekerja di dalam kita, memperbaharui hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, terus perbaharui kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku haleluya bersamamu, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Ini hidup kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, bersamamu. Berserah baru di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di antara-Mu menyembah-Mu, ku buka hati, ku jamah-Mu. Berserah baru di hadirat-Mu, haleluya, seluruh hidupku di atas. Sekali lagi kami buka hati bagi-Mu Tuhan, ku buka hati. Ini hidup kami Tuhan, Engkau yang mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ambil alih seluruh hidup. Haleluya. Di altar-Mu menyembah-Mu. Firman Allah mengajar kepada kita, miliki perhiasan batinia. Kalau kita terbuka kepada Tuhan, Dia tunjukkan hal-hal lama yang harus kita buang dan izinkan Dia membaharui hidup kita untuk jadi mempelai Kristus yang diperbaharui. Mari buka hati kita, biar Roh-Mu yang hidup, Roh-Nya yang kudus memperbaharui kita. Buka hatimu kepada Tuhan, izinkan Dia bekerja membaharui kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan hormat. Ibu Pendeta Lydia Raharjo akan menutup di dalam doa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Haleluya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Jadikan kami Tuhan mempelai-Mu, persiapkan kami, lengkapi kami dengan firman yang adalah kebenaran, pakaian kebenaran itu. Dan lengkapi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang akan memberikan kami perhiasan rohani itu Tuhan. Yang akan melengkapi kami sehingga kami dipandang indah di hadirat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada di GPDI El Shaddai Tuhan. Kiranya mereka semakin hari semakin dihiasi, semakin indah di hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami disempurnakan, siap menjadi mempelai Kristus yang siap menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami semua. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, pakai Tuhan dalam pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan sebagai Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Susan, berikan dia kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari Tuhan, urapan baru senantiasa ada dalam kehidupan hamba-Mu. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya setiap firman-Mu menuntun kami untuk terus teguh dan percaya kepadamu. Ini kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami rindukan kuasa-Mu terus bekerja di dalam kami. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati setiap waktu-waktu kami bersekutu kepadamu. Kami mencari Engkau, kami percaya Engkau hadir bagi kami. Engkau memperlengkapi kami, Engkau mengasihi kami. Kami berdoa untuk waktu-waktu ke depan selama beberapa hari di mana kami datang bersekutu, berpuasa dan berdoa. Tuhan hadirlah bagi kami umat-umat-Mu. Terus bawa kami mengerti kehendak-Mu supaya kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh menyenangkan hati-Mu. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah hadir hari ini. Kami percaya di dalam Engkau kami memperoleh kekuatan yang baru, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang di dalam keputusasaan mempunyai pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini, tapi kami percaya kasih, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai kami sepanjang minggu yang akan datang. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, boleh menyenangkan hati-Mu, karena dalam hidup kami dihiasi oleh perhiasan batinia yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu menjadi bagian hidup kami. Bapa, kami berdoa berkatilah seluruh umat-Mu, berkat dari Engkau menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin.